kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Kota Malang terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan lewat gerakan Tempe Sabar. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah kota dalam membangun budaya sadar kebersihan di tengah masyarakat. Kota Malang terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan lewat gerakan Tempe Sabar. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah kota dalam membangun budaya sadar kebersihan di tengah masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun laut. Wahyu menyebut kebiasaan tersebut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi melanggar aturan hukum. Satu keinginan kami semua bahwa masyarakat harus sadar terkait dengan sampah. Nah, kita oleh Kementerian Lingkungan Hidup ditunjuk untuk menjadi salah satu tadi untuk tempat terlaksananya antara Tempe Sabar yang kerjasama dengan MUI untuk bisa menyadarkan pada masyarakat bahwa membuang sampah itu di sungai dan di laut itu hukumnya haram. Nah itu tadi contohnya dari Kota Malang, makanya kita merangkul Tempe Sabar. Tempe Sabar ini sudah mulai tahun 2022 dari tempat untuk pengelolaan sampah, memisah dan lain-lain. Nah harapannya nanti sampah-sampah itu bisa terkumpul kepada Tempe Sabar ini supaya nanti tidak dibuang ke sungai. Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi program Tempe Sabar yang diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus solusi konkret dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini mendorong warga untuk mengumpulkan dan memilah sampah sejak dari rumah sebelum disalurkan ke tempat pengolahan hingga akhirnya ke tempat pembuangan akhir atau TPA secara terstruktur. Menurut Wahyu, Kota Malang juga mendapat perhatian khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program edukasi lingkungan. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dosen program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang, Agus Eko Minarno, menciptakan inovasi teknologi kreatif bertajuk Batik AI Nitik. Inovasi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan warisan budaya batik tradisional Indonesia. Khususnya, motif nitik yang dikenal memiliki karakter geometris dan repetisi titik yang khas. Dosen program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, Agus Eko Minarno menciptakan inovasi teknologi kreatif bertajuk Batik AI Nitik. Inovasi ini mengintegrasikan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan warisan budaya batik tradisional Indonesia, khususnya motif nitik yang dikenal memiliki karakter geometris dan repetisi titik yang khas. Batik AI Nitik dikembangkan sebagai model generatif berbasis deep learning yang dilatih menggunakan dataset motif batik nitik autentik. Sistem ini dirancang untuk mempelajari karakteristik visual, struktur geometris, pola titik, garis simetris, serta filosofi estetika yang melekat pada tradisi batik nitik yang berkembang di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Melalui pendekatan tersebut, AI mampu menghasilkan motif batik nitik baru secara otomatis dan konsisten tanpa meninggalkan identitas visual tradisionalnya. Inovasi ini membuka ruang eksplorasi desain yang lebih luas, sekaligus mempercepat proses kreatif dalam industri batik. Agus Eko Minarno menjelaskan bahwa batik AI Nitik bukan sekedar proyek teknologi, melainkan simbol kolaborasi antara budaya dan kecerdasan buatan. Batik ini sebenarnya yang kami desain ini adalah bukan sampai ke tahap implementasinya ya. Jadi dari proses data set yang ada, kemudian diolah menggunakan deep learning, namanya generative adversarial network atau menggunakan diffusion, itu bisa menghasilkan batik dari image to image atau dari text to image. Jadi arahnya ke sana. Jadi keunggulannya ini kami fokusnya di batik nitik, karena di batik nitik itu
ada stagnasi di motif sebenarnya, karena tidak perkembangan batiknya mungkin lebih stagnasi daripada batik yang lain. Gitu. Jadi keunggulannya bisa menciptakan sebuah motif batik nitik yang baru, nanti bisa membantu para UMKM untuk mendesain maupun langsung mengimplementasikan apa yang ada dari hasil AI ini. Ya, jadi kalau untuk prompting ya, jadi prompt untuk sebelum membuat generate, kami sebenarnya menyediakan ada beberapa template yang bisa dimodified, jadi sudah bisa ditinggal pakai, ataupun mereka ingin membuat prompt sendiri ya, itu juga memungkinkan. Sejauh ini kami menggunakan sekitar 60 jenis motif batik ya. Kemarin kami argumentasi jadi 960 untuk dataset proses trainingnya ya. Tapi untuk menghasilkan batiknya itu saat ini 1 menit itu bisa sampai 100 motif bisa dijalankan jadi secara batch. Agus menambahkan bahwa pengembangan model ini juga bertujuan mendukung industri kreatif dan fashion berbasis budaya. Melalui pendekatan generatif AI, dirinya ingin memperluas kemungkinan desain batik nitik sekaligus memperkuat identitas budaya Nusantara di era digital. Sebagai sebuah brand, Batik AI Nitik memposisikan diri sebagai platform inovasi yang menjembatani tradisi batik dengan perkembangan teknologi modern. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong transformasi digital dalam industri batik, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resor Malang berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan remaja yang jasadnya ditemukan di Sungai Kedung Winong, Pakis, Kabupaten Malang. Pelaku diamankan di tempat persembunyian di sebuah rumah kos di Kota Malang. Tim gabungan Satreskrim Polres Malang bersama Satresmo Bareskrim Polri dan Subdit Jatanras Polda Jawa Timur berhasil mengungkap pembunuhan remaja 17 tahun yang jasadnya ditemukan di Sungai Kedung Winong, Pakis, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku YDF, 22 tahun, warga Kabupaten Malang. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah kos di Kota Malang. Korban dan pelaku berangkat bersama dari Nganjuk menuju ke Kabupaten Malang dan diketahui kendaraan korban mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif diduga dipicu perselisihan pribadi antara tersangka dan korban yang berujung pada emosi tersangka tidak terkendali. Perselisihan tersebut berkaitan dengan ucapan, pertengkaran, serta masalah rencana penggadaian kendaraan untuk kebutuhan biaya perbaikan kendaraan. Akibat cekcok tersebut berujung korban dicekik dan dihabisi pelaku dan sempat dikubur sebelum akhirnya ditemukan warga di tepi sungai Desa Sukapuro, Kecamatan Japung, Kabupaten Malang. Dari hasil penelusuran, penyelidikan, kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka berinisial YDF, usia 22 tahun, warga Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk korban sendiri berdasarkan identifikasi secara saintifik diperoleh identitas merupakan berinisial HMZ, seorang perempuan berusia 17 tahun, warga Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Bersama pelaku, kepolisian berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor milik pelaku dan korban, 2 handphone, serta sejumlah barang bukti lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun atau seumur hidup. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda iklan berikut ini Agropolitan News segera kembali.